Salam sejahtera buat seluruh pemirsa, keluarga kami, jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, dimanapun Anda berada. Sungguh kita merasakan kasih Tuhan senantiasa dalam hidup kita. Kita masuk dalam ibadah subuh. Saya berharap saudara mempersiapkan hidupmu dan segala sesuatu, Alkitab dan lain-lain, untuk kita mengikuti ibadah subuh ini. Kita mengangkat satu pujian. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depan yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku, Kau jadikan hidupku berarti. Sungguh baik Engkau, sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, Yesus ya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Roh Kudus. Kau sangat baik Tuhan. Rencana-Mu indah bagi kami. Terima kasih Bapa.
baik dan sangat baik bagi kami. Kasih dan setiamu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap hari. Amin. Dan sungguh indah, sungguh ajaib bagi kami. Yes. Terima kasih Tuhan atas semua pembelaan Tuhan, penyertaan dan berkat Tuhan bagi kami. Hari demi hari Tuhan, sungguh sempurna kasih-Mu dalam hidup kami. Biar kami renungkan kasih-Mu untuk mengingatkan kami terus hidup sesuai dengan kehendak-Mu dan rencana-Mu. Hidup sesuai dengan kebenaran. Baharui kami terus hari demi hari Tuhan, lewat karya Roh-Mu, firman-Mu Tuhan yang terus bekerja di hidup kami. Bahkan lewat persoalan, pergumulan hidup, membawa kami semakin dekat kepada Tuhan. Semakin kami cinta Engkau, semakin kami mengasihi Tuhan. Sekalipun tidak sebanding dengan kasih-Mu yang begitu dahsyat Engkau sudah curahkan bagi kami. Kami terus belajar setia, taat, melakukan segala perintah dan ketetapan Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, berkaryalah Engkau terus dalam hidup kami. Engkau penuntun, penolong dan pemimpin dalam hidup kami. Engkau juga mengajar kami Tuhan setiap saat, dimanapun kami berada. Hidup kami selalu selaras dengan firman Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semuanya. Lawatan Tuhan tercurah bagi kami, bagi umat-umat-Mu, jemaat Tuhan, keluarga kami, saudara-saudara kami, bagi seluruh anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita melanjutkan Mazmur 119. Sekarang di ayat 61 sampai dengan ayat 80 akan kita baca bersama-sama dengan bergantian. 5 ayat 1 orang dan saya akan mulai membaca di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Tali-tali orang fasik membelit aku, tetapi Taurat-Mu tidak kulupakan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu atas hukum-hukum-Mu yang adil. Aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Kebajikan telah Kau lakukan kepada hamba-Mu ya Tuhan, sesuai dengan firman-Mu. Ajarkanlah kepadaku kebijaksanaan dan pengetahuan yang baik, sebab aku percaya kepada perintah-perintah-Mu. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang, tetapi sekarang aku berpegang pada janji-Mu. Engkau baik dan berbuat baik, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Orang yang kurang ajar menodai aku dengan dusta, tetapi aku dengan segenap hati aku akan memegang titah-titah-Mu. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku Taurat-Mu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Taurat yang Kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Tangan-Mu telah menjadikan aku dan membentuk aku. Berilah aku pengertian supaya aku dapat belajar perintah-perintah-Mu. Orang-orang yang takut kepadamu melihat aku dan bersuka cita, sebab aku berharap kepada firman-Mu. Aku tahu ya Tuhan bahwa hukum-hukum-Mu adil, dan bahwa Engkau telah menindas aku dalam kesetiaan. Biarlah kiranya kasih setiamu menjadi penghiburanku, sesuai dengan janji yang Kau ucapkan kepada hamba-Mu. Biarlah biarlah rahmat-Mu sampai kepadaku, supaya aku hidup, sebab Taurat-Mu adalah kegemaranku. Biarlah orang-orang yang kurang ajar mendapat malu, karena mereka berlaku bengkok terhadap aku tanpa alasan, tetapi aku akan merenungkan titah-titah-Mu. Biarlah berbalik kepadaku orang-orang yang takut kepadamu, orang-orang yang tahu peringatan-peringatan-Mu. Biarlah hatiku tulus dalam ketetapan-ketetapan-Mu, supaya jangan aku mendapat malu. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, kita sudah membaca Mazmur 119 ayat 81, ayat 61 sampai dengan ayat 80, dan kita menemukan bahwa tertindas
tertindas itu atau dalam kesulitan, dalam masalah itu, kata si pemazmur, baik bagimu. Haleluya. Dalam ujian itu, ya di ayat 71, dalam ujian itu baik bagimu. Seorang siswa atau mahasiswa diketahui bahwa seluruh pelajaran dia mengerti, dia paham, dia serap dari dosen atau guru adalah saat dia diuji, mengikuti ujian, mengikuti pertanyaan-pertanyaan atau apa dan sejenisnya dari dosen atau guru. Kalau hanya informasi dia dapatkan dari guru dan dosen, guru atau dosen atau lembaga pendidikan tidak tahu bahwa si murid itu sudah paham, mengerti dengan apa yang diajarkan. Sama seperti kita. Kalau hanya dengar khutbah, apalagi khutbah itu hanya khutbah motivasi. Zaman sekarang kan banyak khutbah motivasi. Engkau besar, engkau luar biasa, manusia luar biasa, manusia yang berharga. Itu kan motivasi. Haleluya. Memang itu firman Tuhan, tidak ada yang salah. Tapi dia harus diuji. Bagaimana cara menguji? Bahwa dia berpegang kepada perintah Tuhan, kepada khotbah yang dia dengar, dan dia melakukan ujian. Haleluya. Ya. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Kita tahu Daud ditindas oleh Saul. Mulai dari dia dilantik menjadi raja, diurapi oleh Samuel, dia menjadi raja. Haleluya. Saul sudah menindas dia. Dia belum jadi raja, padahal sudah dilantik. Bayangkan saudara, seorang presiden, dia sudah memenangkan sebuah kompetisi kepresidenan. Lalu dia sudah dilantik, tapi tidak memerintah, tidak memegang jabatan atau kekuasaan. Bayangkan, seperti itulah yang dihadapi oleh Daud. Dan itu adalah penindasan yang dia alami. Tapi justru ketika penindasan itu datang, ya, dia makin rendah hati. Sampai di sana penindasan yang dialami oleh Daud tidak. Saul mau membunuh dia dengan tombaknya, nyawanya terancam. Haleluya. Inilah penindasan yang dialami oleh Daud. Sehingga ketika penindasan, ujian ini, ujian demi ujian dihadapi, ternyata Tuhan punya tujuan di sana. Nah, firman Tuhan kita terima. Firman Tuhan tidak pernah salah. Entah itu dengan menegur, entah itu dengan motivasi, entah itu dengan apa saja bentuk-bentuknya. Firman Tuhan yang saudara dengar, firman Tuhan yang saudara baca, haleluya, itu tidak ada yang salah. Tapi perlu diuji hati hidup kita, pribadi kita yang menerima firman itu, sehingga benar-benar kita lulus, paham, mengerti, cakep dalam firman Tuhan yang kita dengar, mempraktekkannya. Haleluya. Luar biasa firman Tuhan. Lalu saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa harus seperti itu dalam mengiring Tuhan, dalam mempercayai firman Tuhan? Ya, karena firman Tuhan itu lebih daripada kepingan, ribuan kepingan perak dan emas. Jadi harga nilai dari firman Tuhan itu, haleluya, sangat-sangat tinggi. Lebih dari ribuan keping perak dan emas. Ini nilai saudara. Firman Tuhan itu nilainya tinggi. Nah, justru karena bernilai dia, bernilai tinggi, maka orang yang menerima firman itu harus
harus, atau tempat, atau sarana pribadi orang yang menerima firman itu harus diuji, sehingga perak dan emas itu, firman yang bernilai ribuan keping perak dan emas itu, haleluya, ditempatkan pada tempat yang pas. Tidak ada seorang wanita yang memiliki perhiasan dia taruh di tempat terasi, di tempat bumbu, atau di kloset. Tidak pernah. Selalu ditempatkan di tempat yang layak emas perhiasannya. Firman Tuhan itu adalah sebuah perhiasan hidup. Dia yang menghiasi hidup kita. Dia yang membuat kita menjadi bernilai. Ketika seorang wanita memakai perhiasan, nilainya naik. Ketika laki-laki memakai perhiasan, nilainya naik. Ketika kita mengenakan firman Tuhan dalam hidup kita, naik nilai kita. Kita bernilai. Seseorang bernilai karena firman Tuhan. Saya rindu jemaat Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pemirsa, keluarga kami memegang firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan, sehingga bernilai rumah tangga, bernilai hidupmu, bernilai anak-anakmu ketika engkau ajarkan firman Tuhan itu. Hidupmu tidak akan bernilai hanya dengan memiliki harta dunia ini, tapi bernilai hidupmu ketika memiliki firman Tuhan, Taurat Tuhan. Sebab Taurat Tuhan itulah yang menjadikan engkau bernilai. Uang tidak menjadikan engkau bernilai. Mobil, harta tidak menjadikan engkau bernilai. Sebab itu sementara. Habis hartamu, orang tidak akan dekat dengan engkau. Tapi ketika ini hartamu banyak, yang tidak engkau kenal pun akan memanggil engkau saudara. Haleluya. Tapi kalau firman Tuhan, Taurat firman Tuhan ini di dalam hidupmu teruji, haleluya, maka siapapun dia, orang besar, kelas menengah ke atas, orang bawah sekalipun, haleluya, menurut kasta manusia akan memanggil engkau saudara. Haleluya. Satu darah dengan Tuhan Yesus, satu gen dengan Tuhan Yesus, satu DNA dengan Tuhan Yesus. Karena firman itu, sang firman itu adalah Yesus. DNA-mu dan DNA saya sama, sebab kita sama-sama punya firman. Dan nilai kita tentu sama, karena DNA kita dengan DNA-nya Yesus sama. Tuhan memberkati saudara dan saya. Kita tundukkan kepala. Bagi Tuhan pujian, hormat dan syukur. Firman-Mu membuat kami bernilai. Firman Tuhan itu adalah Allah sendiri. DNA kami adalah DNA Tuhan. Maka kami bernilai dan berharga. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Biar kami di dalam ujian menerima firman Tuhan lulus, dan kami dapat menerapkan firman Tuhan itu dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah Tuhan, berkat-Mu atas pemirsa, atas jemaat-Mu, atas keluarga kami, atas hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hidup mereka, berkati iman jemaat-Mu, pemirsa, hamba-hamba Tuhan dan keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati pekerjaan, usaha, perusahaan, apapun yang dikerjakan oleh pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Berkati pelayanan dari seluruh pemirsa, jemaat-Mu, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, segala bentuk-bentuk dari kekecewaan, bentuk-bentuk dari ketidakpercayaan itu menghalangi kami mempercayai firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan, tertindas itu menjadi kontrol bagi kami, sehingga kami terus dalam firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, luar biasa Tuhan. Kalau gereja Tuhan tertindas di Indonesia, berarti firman Tuhan digenapi, sehingga gereja Tuhan menjadi gereja yang sempurna, menuju kesempurnaan dari Kristus. Karena gerejamu satu DNA dengan Kristus, Sang Firman, pemilik firman itu. Jemaatmu, pemirsa, keluarga kami, hamba-hambamu, satu DNA dengan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah Allah sendiri, Tuhan Yesus. Maka bernilai dan berharga jemaat Tuhan, pemirsa, keluarga kami, hamba-hamba Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berkati pemimpin-pemimpin rohani kami. Engkau berkati gereja Tuhan, baik yang ada di Indonesia, di luar negeri. Berkati anak-anak Tuhan yang baru percaya mengambil keputusan iring Tuhan, tapi mereka menerima tekanan. Itulah ketertindasan membuat mereka bernilai. Yakinkan mereka bahwa penyertaan Tuhan menyertai orang-orang yang menindas anak-anak Tuhan. Tobatkan mereka dalam nama Yesus. Begitu juga kami berdoa untuk pemerintahan kami, mulai dari desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, pusat, legislatif, yudikatif, eksekutifnya dilawat oleh Tuhan. TNI, Polri, Tuhan kuatkan, teguhkan mereka menjadi penjaga dalam dan luar negeri kami ini. Terima kasih Tuhan, oknum-oknum pemerintah yang tidak berdasarkan undang-undang dasar menjadi pemerintah di negeri kami, menjalankan roda pemerintahan. Tuhan lengserkan mereka, Tuhan jama mereka, sehingga mereka menjadi pemerintah yang sungguh-sungguh mengemban tugas dan menjalankan amanat undang-undang, mengedepankan kemanusiaan. Kelompok-kelompok yang tidak memiliki ideologi Pancasila di negeri kami, Tuhan halaukan mereka, dan kami berkati mereka supaya berjumpa dengan Tuhan Yesus. Bapak Presiden Jokowi dengan berbagai masalah persoalan yang dihadapi, mengatasi, mendandani negeri kami, dan rakyat telah merasakan itu semua. Tuhan diberkati mereka, Presiden kami, keluarganya, kesehatannya diberkati, pembangunan IKN diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Politik di negeri kami tahun 2024 pemilihan umum sudah mulai terasa. Hawa politik sampai mulai dari hari ini, mulai hari-hari ini, dalam nama Yesus Tuhan, penguasa dan pengendali atas negeri kami. Terpujilah Tuhan sekarang dan selama-lamanya. Sebab kesejahteraan negeri kami adalah tanggung jawab kami sebagai orang percaya. Terpuji Tuhan, diberkati gereja-gereja Tuhan, hamba-hambamu, pendeta-pendeta yang berjuang melayani jemaat, terkhusus melayani Tuhan, dikuatkan, diteguhkan oleh Tuhan. Majelis gereja, tokoh-tokoh gereja, pelayan-pelayan Tuhan, aktivis gereja, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini keluarga kami, pemirsa, jemaatmu, hamba-hamba Tuhan, melayani, bekerja, berusaha, menjalankan usaha dan perusahaannya. Tuhan sertai dan berkati. Keluarga mereka diberkati Tuhan. Terpuji Tuhan. Tetangga kami, kiri kanan depan belakang gereja ini, depan belakang kiri kanan tempat kami tinggal, dimanapun kami berada, Tuhan berkati. Terpuji Tuhan, di dalam dan demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.